Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek UAS kami, yaitu sistem absensi mahasiswa berbasis client server menggunakan Node.js dan HTML. Nah, proyek ini merupakan sistem absensi mahasiswa berbasis client server. Sistem ini dibuat untuk mempermudah pencatatan kehadiran mahasiswa secara digital. Web berperan sebagai klien dan server menyediakan REST API untuk mengelola data absensi. Sistem ini memiliki fitur CRUD, pengurutan data, dan reset ID. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang ini adalah proses absensi manual masih memiliki banyak kekurangan seperti pencatatan yang tidak rapi, sulit direkap, dan rawan kesalahan. Oleh karena itu, kami membuat sistem berbasis web yang terhubung dengan server agar dapat dikelola secara terpusat. Fokusnya masalah absensi manual dan kenapa butuh sistem client server. Selanjutnya ada tujuan pembuatan sistem. Membangun sistem absensi mahasiswa berbasis client server, mengimplementasikan REST API, CRUD, create, read, update, delete, algoritma sorting, memahami konsep sistem terdistribusi sederhana. Selanjutnya ada konsep client server. Kliennya yaitu browser, HTML, CSS, JavaScript, menampilkan antarmuka pengguna, mengirim request ke server, dan servernya ada Node.js Express, pengelola data absensi, dan menyediakan API. Selanjutnya ada arsitektur sistem. 1. Ada user menginput data absensi di browser. 2. Klien mengirim request ke API. 3. Server memproses data. 4. Server mengirim respons ke klien. Dan kelima, ada data ditampilkan kembali ke tabel. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Untuk front-end-nya ada HTML, CSS, dan JavaScript. Dan untuk back-end kami menggunakan Node.js, Express.js, Body Parser, dan Course. Selanjutnya ada fitur sistem. Fitur sistem ada beberapa, tambah data absensi, edit data absensi, hapus data absensi, status kehadirannya ada hadir, izin, sakit, dan tidak hadir. Yang ada selanjutnya ada reset ID, pengurutan data berdasarkan ID, dan data real time dari server. Selanjutnya ada struktur data absensi. Tiap data absensi memiliki ID, nama mahasiswa, NPM, dan status kehadiran. Contohnya ID 1, nama Bambang, NPM 23351055, status hadir. Nah, slide selanjutnya akan dibahas oleh Pramudani Yohani Fajri. Baiklah, untuk selanjutnya ada algoritma sorting, yaitu menggunakan bubble sort. Yang kedua, mengurutkan data berdasarkan ID. Tujuannya yang pertama, data lama tetap di atas dan data baru berada di bawah. Selanjutnya adalah untuk menampilkan antarmuka. Yang ditampilkan adalah from input absensi. Yang kedua, drop down status. Selanjutnya ada kehadiran. Yang ditampilkan adalah tabel data absensi. Tombolnya ada tambah, edit, hapus, dan reset ID. Selanjutnya ada proses CRUD. Terdapat create, yaitu untuk menambahkan data absensi. Yang kedua ada read, untuk menampilkan data absensi. Yang ketiga update, untuk mengubah data absensi. Yang keempat delete, untuk menghapus data absensi. Selanjutnya ada fitur reset ID, yaitu digunakan untuk merapikan urutan ID. ID direset dari 1 secara berurutan berguna setelah penghapusan data.
Selanjutnya ada pengujian sistem. Yang pertama menambahkan data baru, yang kedua mengedit data, yang ketiga menghapus data, yang keempat reset ID, yang kelima mengecek sorting data. Kelebihan sistemnya yang pertama mudah digunakan, kedua berbasis web, yang ketiga real time, yang keempat struktur sederhana dan rapi, dan yang kelima cocok untuk pembelajaran klien server. Kekurangannya yang pertama data belum menggunakan database, yang kedua belum ada autentikasi pengguna, yang ketiga masih berjalan di localhost. Untuk kesimpulannya, sistem absensi berhasil dibangun, konsep client server berhasil diterapkan, CRUD dan REST API berjalan dengan baik. Sistem sesuai dengan materi komputasi paralel dan sistem terdistribusi. Baiklah, selanjutnya beralih ke codingan dan dilanjutkan oleh Alifka. Oke, di sini saya akan ngejelasin codingan program server. Codingannya, Bang. Nah, di sini penjelasan tentang server. Program ini adalah REST API sistem absensi mahasiswa yang menggunakan Node.js dengan framework Express. Sistem ini menyimpan data dalam array dan mendukung operasi truth atau create, update, delete, dan read, serta menggunakan algoritma bubble sort. Nah, langsung aja yang pertama ke bagian import library-nya. Di situ ada const express, terus ada const body parser, terus ada const course. Nah, kalau express itu untuk membuat server dan routing API, terus body parser itu untuk membaca data JSON dari request. Nah, kalau course itu untuk mengizinkan akses dari front end berbeda domain atau port. Nah, lanjut ke bagian yang kedua yaitu konfigurasi server yang const app sama dengan express, terus ada app use, terus app use body parser.json. Nah, ini artinya server express diaktifkan dan mengizinkan request dari luar server. Semua data request otomatis dibaca dalam format JSON. Lanjut ke bagian yang ketiga atau tahap ketiga, di situ ada data absensi atau database sementara. Nah, di sini data disimpan dalam array hanya tersimpan di memori. Jika server mati, data akan hilang. Nah, di sini datanya kalau mau lebih bagus lagi bisa dibuat disambungkan ke PHP sebenarnya. Terus yang keempat di sini ada algoritma sorting atau bubble sort yang function bubble sort. Nah, ini nih fungsinya itu mengurutkan data berdasarkan ID dari kecil ke besar. Nah, terus cara kerjanya membandingkan dua data bersebelahan dan menukar posisi jika salah urut. Nah, terus lanjut yang ke bagian 5 yaitu ada endpoint API. Nah, ini yang pertama ada read atau mengambil semua data. Nah, ini metodenya kita menggunakan get. Terus fungsinya untuk menampilkan semua data absensi dan data diurutkan dulu pakai bubble sort. Nah, lanjut yang kedua itu ada create atau create. Ini untuk menambah data. Ambil data dari klien yang if nama, npm dan status, terus validasi input, terus const new ID. Nah, ini untuk mencari ID terbesar atau menambah satu. Terus untuk update atau edit data, ini mengambil dari URL, terus mencari data berdasarkan ID. Jika ditemukan, data akan diperbaharui sesuai dengan yang user inginkan. Terus lanjut ke metode delete di sini atau menghapus data. Ini metode yang dipakai di sini menghapus datanya berdasarkan ID. Jadi tinggal ketik ID yang keberapa yang akan dihapus. Nah, terus ada reset ID atau fitur algoritma. Nah, ini langkahnya
yang pertama data diurutkan, terus yang kedua semua ID diubah menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Baru root endpoint ini untuk cek server aktif atau tidak. Makanya di situ dengan keterangan API absensi berjalan dengan baik. Sebenarnya bisa ditambah lagi. Terus ada menjalankan server. Nah ini nih app listen 3000 nih konsolog. Di sini ada server berjalan di HTTPS localhost 3000. Nah di sini untuk mencoba atau melihat server berjalan dengan baik di port 3000. Nah selanjutnya akan dijelaskan di bagian file index oleh Reza Abdillah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan ini penjelasan kodenya. Di sini ada struktur untuk ini HTML-nya. Di sini berisi judul halaman yaitu head dan body berisi tampilan sistem absensi. Terus ke bagian tampilan UI-nya di sini body dan kontainer itu yaitu membungkus semua elemen agar berada di tengah layar. Dan terus mengatur tampilan halaman supaya rapi dan modern. Fungsinya itu status absensi ditampilkan berwarna berbeda supaya mudah dibaca. Terus di sini ada untuk form input absensi, itu untuk menginput nama mahasiswa dan menginput NPM. Terus pilih status kehadiran dan terus ini data belum disimpan di sini atau baru dikirim ke server JavaScript. Terus yang ke ini yang table itu tabel data absensi. Head itu untuk judul kolom seperti ID nama, NPM, status aksi. Terus yang T-body itu kosong di awal. Terus selanjutnya yang ke cons ini AP itu untuk front end ini terhubung ke server lokal. Terus yang ke ini load absensi itu untuk data absensi, itu untuk front end minta data ke server. Server mengirim data JSON dan data ditampilkan ke tabel. Terus yang add absensi itu untuk tambah data absensi, yaitu alurnya seperti ambil data dari input, validasi, terus ke nama dan NPM wajib diisi. Terus kirim ke server pakai POST, server menyimpan ke database dan tabel diperbarui otomatis. Terus yang ke delete absensi yaitu untuk hapus data absensi. Fungsinya yaitu menghapus data berdasarkan ID. Terus ada confirm yaitu supaya tidak terhapus tanpa sengaja. Nah lanjut yang ke edit absensi yaitu untuk edit data absensi. Yaitu alurnya seperti user klik edit, muncul prompt untuk ubah data dikirim ke server update database dan tabel diperbarui. Nah, terus yang ke reset ID itu fungsinya mengatur ulang ID absensi, misalnya dari mulai satu lagi. Terus biasanya dipakai untuk testing atau reset data. Itu saja penjelasannya. Kembalikan lagi ke moderator. Untuk bagian outputnya akan dijelaskan oleh Bambang Jelani. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan outputnya. Nah, yang pertama kita tuh langsung masuk ke terminal, kemudian new terminal. Nah, di sini kita masuk ke node server.js. Fungsinya itu untuk mengecek API apakah sudah berjalan atau tidak. Kita cek langsung saja, kita cek sini. Nah, di sini API absensi sudah berstatus berjalan. Kemudian kita masuk ke terminal selanjutnya, kita ketik http
server. Nah, di sini kita cek outputnya. Di sini otomatis muncul 3 nama, 3 NPM, dan status hadir, izin, dan sakit. Nah, jika kita ingin mau menambahkan nama orang lain, contohnya di sini saya membuat Dani. Kemudian NPM-nya kita masukkan 2335 10 367 contoh. Kemudian di sini kita buat statusnya tidak hadir. Nggak Nah, sini kita langsung saja. nggak kelihatan Apanya? muncul itunya, websitenya nggak nampak. Gimana tuh? Share screen lo salah kayaknya. Tunggu dulu. Masih di visual ini. Aduh. Kau pencet share screen, habis itu yang entire Seluruhnya screen. ya. Entire screen. Nah, Ini nampak. Nampak nih? nampak. Berarti ini yang tadi yang nggak nampak kan? Iya, itu tadi nggak nampak. Ya, lanjut aja. Lanjut aja. Udah. Ini sudah saya buat contohnya sini Dani. Ini NPM-nya sudah saya buat 2335 10 367. Statusnya tidak hadir. Nah, di sini langsung saja kita coba tambahkan. Nah, otomatis dia akan masuk ke ID yang keempat. Kalau kita ingin mengedit, contohnya kita ingin mengganti nama, NPM, dan statusnya, bisa langsung saja kita pilih edit, kemudian kita masukkan contoh, sini saya buat Reza, kemudian oke, lalu kita buat NPM-nya 2335 10 123. Lalu kita enter lagi, kemudian di sini statusnya saya buat hadir. Nah, otomatis dia akan berubah. Kalau kita ingin menghapus nama, NPM, dan statusnya, langsung saja kita klik hapus ini. Nah, otomatis namanya berkurang kan. Tapi di sini ID-nya belum kereset, dia masih 1, 2, 4. Seharusnya kan di sini 3. Nah, kalau kita mau reset ID-nya, kita klik aja ini reset ID. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi 3. Mungkin itu saja. Satu lagi yang ada di sini. Kita coba cek dulu localhost API absensinya. Nah, di sini kan sudah masuk tuh ke dalam sini API absensinya. Sama seperti yang di sini. Kita refresh dulu. Nah, Klik yang di pojok kanan tuh, Meng. Ada kotak. mana? Di pojok kiri. Nih. Sorry. Ya, klik. Nah, sudah sama seperti yang di sini kan. Coba kita tambah lagi lah. Tadi kan belum dicek kan. Kita coba dulu Dani. Kita tambah. Nah, kita coba di sini refresh. Nah, otomatis nama Dani masuk di sini. Mungkin itu saja penjelasan output dari saya. Selanjutnya akan disampaikan kepada Rolanda. Nah, demikian presentasi proyek sistem absensi mahasiswa berbasis client server. Semoga sistem yang kami buat dapat menunjukkan penerapan konsep client server sederhana dan jelas. Terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.